Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana hari ini? Sudah mandi semua? Iya, alhamdulillah yang sudah mandi. Yang belum mandi, mandi dulu ya. Kemudian persiapkan buku dan alat tulisnya untuk belajar hari ini. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat ya semuanya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar masih di tema 3, subtema 4, pembelajaran yang ke-5. Sebelum belajar, jangan lupa kita harus mendahuluinya dengan membaca doa. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita mulai ya pembelajarannya. Nah, apakah kalian pernah mendengar kata Sumpah Pemuda? Iya, pasti kalian sering mendengar ya. Nah, Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, ya, pemuda dan pemudi Indonesia mengangkat satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Jadi setiap tanggal 28 Oktober diperingati hari Sumpah Pemuda. Nah, ikrar persatuan tersebut sangat besar dampaknya bagi Indonesia yang dikenal dengan beragam suku bangsanya. Jadi di setiap pulau ada berbagai suku bangsa. Misalnya di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, ada Banjar, ada Kutai. Misalnya di Pulau Sumatera ada suku Batak, Minangkabau, dan Melayu. Jadi masih banyak daerah-daerah lain atau pulau-pulau lain yang suku bangsanya juga berbeda-beda. Ya, bukan hanya suku bangsanya tapi bahasa, kemudian baju, ya, baju daerah itu juga berbeda-beda. Kemudian ada rumah adat juga berbeda-beda ya. Jadi Indonesia itu kan sangat luas ya. Jadi wajar saja jika di Indonesia itu memiliki keanekaragaman suku bangsa. Nah, walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu ya. Karena persatuan adalah modal dasar terwujudnya sebuah kemerdekaan. Dengan persatuan, maka perjuangan bangsa Indonesia mendapatkan hasil terbaik. Sekarang bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nah, anak-anak, itu tadi teks atau wacana dari Sumpah Pemuda. Nah, kalian pada halaman 162 itu ada pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks tersebut ya. Kalian bisa mencari jawabannya di dalam teks. Nah, yuk kita kerjakan sama-sama yang nomor 1. Kapan Sumpah Pemuda diikrarkan? Ayo, kapan? Berdasarkan teks. Iya, jadi tidak melihat teks juga kalau yang ini. Pertanyaan nomor 1. Kalian juga harus tahu ya. Nah, pada tanggal 28 Oktober ya. Nah, yang kedua, pada Sumpah Pemuda kita mengikrarkan persatuan dalam hal apa saja?
Ya, apa jawabannya? Iya, mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, pertanyaan nomor 3. Suku apa saja yang ada di Pulau Kalimantan? Nah, banyak sekali suku yang ada di Kalimantan, tetapi karena di sini meminta jawabannya sesuai teks atau wacana, jadi kita harus mencari jawabannya yang ada di dalam teks. Apa suku yang ada di Pulau Kalimantan? Iya, jawabannya adalah suku Dayak, Banjar, dan Kutai. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4. Suku apa saja yang ada di Pulau Sumatera? Nah, yang ada di Sumatera adalah suku Batak, Minangkabau, dan Melayu. Nah, sekarang nomor 5. Apa modal dasar terwujudnya sebuah kemerdekaan? Ya, modal dasarnya adalah persatuan. Nah, berkaitan dengan Sumpah Pemuda, bunyi Sumpah Pemuda adalah kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenal berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia melalui wawancara dengan teman kalian. Nah, karena sekarang di musim pandemi kalian tidak ke sekolah, kalian bisa tanya dengan tetangga kalian di sekitar rumah. Ya, tulis namanya, kemudian jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan, kemudian suku bangsanya apa, ya. Nah, sebagai contoh misalnya di Pontianak tadi, di Kalimantan Barat, ada suku apa saja? Iya, ada suku Dayak misalnya. Nah, suku Dayak misalnya namanya Miko. Nah, jenis kelaminnya laki-laki. Suku bangsanya adalah Dayak. Kemudian siapa lagi? Misalnya Diva misalnya. Diva itu jenis kelaminnya perempuan. Sukunya Melayu misalnya. Kemudian ada Neneng. Neneng jenis kelamin perempuan. Ya. Suku bangsanya misalnya Sunda. Jadi setiap suku bangsa itu juga mempunyai bahasa daerah yang berbeda-beda, ya. Suku Melayu, bahasanya Melayu. Dayak, bahasa daerahnya bahasa Dayak. Ya, Dayak juga ada berbagai macam bahasa daerahnya, ya. Kemudian Sunda, ya. Jadi, setiap pulau itu berbagai macam suku bangsa. Nah, suku bangsa itu punya bahasa tersendiri, ya, baju daerah tersendiri, ya, rumah adat sendiri, tarian tersendiri. Jadi walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Baik anak-anak, selanjutnya ayo kita kerjakan latihan yang ada di halaman 164. Kita pasangkan, ya, nama pulau dan nama suku, ya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama adalah Sumatera. Sumatera nama pulaunya. Nama sukunya apa? Ya, Minangkabau. Kemudian yang kedua Kalimantan. Kalimantan nama sukunya apa? Iya, Dayak.
Kemudian yang ketiga, Jawa. Nama sukunya adalah Sunda. Dan yang terakhir, Sulawesi. Berarti nama sukunya adalah Bugis. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Kalian bisa bertanya dengan warga di sekitar rumah kalian. Namanya siapa, kemudian sukunya apa ya. Mudah-mudahan dengan segala keragaman suku, budaya, bahasa, bangsa, kalian tetap bisa rukun dan bersatu ya, tetap menjaga persatuan supaya Indonesia tetap damai ya. Nah, sampai di sini Ustazah akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di video berikutnya, yaitu video tema 4, tema terakhir di semester 1. Ustazah akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.